mengalami badai. Bahkan mungkin badai yang membuat diri kita merasa nggak nyaman. Kita merasa kayaknya hidup kita nggak ada berubah. Kita merasa diri kita ini sepertinya berada dalam keadaan yang sangat mengerikan. Tapi hari ini coba kita tanya, apakah yang kita mau tepat seperti yang Tuhan mau? Tepat seperti yang Bapa mau? Shalom bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan mengenai ketetapan. Yuk kita nyanyi satu lagu bersama-sama. Tetapkan hatiku Tuhan, supaya kami dapat tepat seperti yang Bapa mau. Dekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Tetapkan langkahku, tetapkan langkahku, sejalan dengan firman-Mu. Dapatkan semua yang kuat, seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan hari ini Tuhan, di pagi hari ini kami minta semua yang kami lakukan sepanjang hari ini tepat seperti yang Bapa inginkan terjadi dalam kehidupan kami, Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Saya akan bacakan firman Tuhan di sini. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Hari ini kita belajar mengenai ketepatan. Sering sekali dalam perjalanan kehidupan kita sering sekali melakukan semua yang kita inginkan seperti yang kita mau, seperti yang aku mau, seperti kemauanku. Tetapi jarang sekali dalam kehidupan kita tanya, apa yang Tuhan mau Tuhan kerjakan dalam hidupku? Apa yang Tuhan inginkan terjadi, Tuhan? Apa yang Tuhan inginkan lewat hidupku itu kepada orang lain? Di sini dikatakan Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah, tepat seperti yang Tuhan mau. Mari kita buka satu lagi firman Tuhan dalam Markus 6 ayat 45. Kita akan belajar dari satu cerita tentang murid-murid Yesus melakukan seperti yang Tuhan mau atau seperti yang mereka mau. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45. Di sini saya akan bacakan firman Tuhan ini, Markus 6 ayat 45. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Di sini dikatakan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke Betsaida. Bapak Ibu ingat, Betsaida adalah tempat yang Tuhan suruh supaya murid-muridnya pergi. Tetapi apa yang murid-murid lakukan? Di dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat yang ke-16 sampai 17 dikatakan seperti ini. Saya akan bacakan. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Di sini diceritakan bahwa ternyata dalam peristiwa yang sama, setelah murid-muridnya bersama dengan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, ternyata ketika Yesus suruh pergi ke Betsaida, tetapi murid-muridnya katakan mereka pergi ke Kapernaum. Pertanyaannya, apakah itu tepat seperti yang Yesus inginkan terjadi dalam hidup murid-muridnya? Apakah tujuan yang Tuhan suruh itu adalah tujuan yang Tuhan Yesus inginkan atau murid-murid inginkan? Hari ini kita akan belajar tentang Betsaida. Apa itu Betsaida? Betsaida berbicara tentang rumah nelayan, ya, atau bisa juga disebutkan dengan rumah perburuan. Betsaida itu berasal dari dua huruf, yaitu Bet dan Said. Said itu yaitu artinya mengorbankan diri, mengorbankan hidup, bahkan hidupnya sampai mati. Jadi Tuhan ketika Tuhan suruh murid-muridnya pergi ke Betsaida,
Betsaida, berarti Tuhan nyuruh murid-muridnya itu untuk mengorbankan hidup mereka, mengorbankan diri mereka, mengorbankan segala cita-cita mereka, harapan mereka, dan mereka lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Tetapi ketika Tuhan suruh murid-muridnya untuk pergi ke Betsaida, murid-muridnya itu berkata, Tuhan, kami lebih baik pergi ke Kapernaum. Kapernaum itu berbicara tentang apa? Kapernaum itu berasal dari dua kata, yaitu Kefar dan Nahum, yaitu kampung Nahum. Nahum itu artinya apa? Penghiburan, comfort, kenyamanan. Kalau kita lihat dari peristiwa itu, wajar murid-muridnya itu mau cari penghiburan, mau cari kenyamanan. Kenapa? Karena mereka baru melayani 5.000 orang. Mereka kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tapi Tuhan katakan, itu belum cukup. Engkau harus terus melakukan perjalanan yang sama dengan Tuhan. Melakukan perjalanan sampai engkau memberikan seluruh kehidupanmu kepada Tuhan, tepat seperti yang Bapa mau. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika murid-muridnya mereka pergi ke Kapernaum, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ombak yang besar, badai, sehingga murid-muridnya sangat-sangat ketakutan. Sering sekali coba kita bertanya dalam kehidupan kita. Coba kita tarik peristiwa yang sama ini di Perjanjian Lama. Bagaimana ketika Tuhan suruh Yunus untuk pergi ke Niniwe, tetapi Yunus pergi ke Tarsis. Apa yang Yunus jumpai? Dia juga jumpai hal yang sama, yaitu badai. Hari ini coba kita koreksi dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita sedang mengalami badai. Bahkan mungkin badai yang membuat diri kita merasa nggak nyaman. Kita merasa kayaknya hidup kita nggak ada berubah. Kita merasa diri kita ini sepertinya berada dalam keadaan yang sangat mengerikan. Tapi hari ini coba kita tanya, apakah yang kita mau tepat seperti yang Tuhan mau? Tepat seperti yang Bapa mau. Ketika murid-muridnya mereka pergi ke Kapernaum, ke tempat yang nyaman, ke tempat yang mereka rasakan ada ketenangan, padahal Tuhan suruh pergi ke Betsaida, korbankan dirimu, sahid, mengorbankan semua yang kau miliki di tempat itu. Tapi mereka cari tempat yang nyaman. Yang mereka jumpai adalah badai, karena mereka gak tepat dengan yang Tuhan inginkan. Dalam perjalanan kehidupan kita hari ini, Bapak Ibu saudara-saudari, kita belajar semua yang kita lakukan dalam hidup kita tepat seperti yang Bapa mau. Hari ini kita mau belajar tepat seperti yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita naikkan pujian tadi. Lekatkan hatiku. Ketika hati kita dan hati Tuhan melekat, maka yang menjadi keinginan di dalam hidup kita adalah keinginan Tuhan. Lekatkan hatiku, Tuhan. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku, tetapkan langkahmu, sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang kubuat, tepatkan semua yang kubuat, seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan hari ini Tuhan, kami meminta ketepatan itu menjadi milik kami Tuhan, di mana hati kami dan hati-Mu melekat Tuhan, sehingga semua yang kami inginkan adalah keinginan-Mu terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Mari Tuhan hari ini tuntun langkah kami, supaya kami dapat melakukan semuanya tepat yang seperti Tuhan mau dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa